Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat. Jangan lupa kalau kita mau makan, habis mainan, mau tidur, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Dan kalau kita berpergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, biar kita tetap sehat, tetap selamat. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tema melanjutkan pekan kemarin. Silakan untuk buku pewenanya jilid ketiga halaman 8. Kita mau belajar tugas kita di rumah ya. Kita punya keluarga di rumah, punya adik, punya kakak, punya ibu, punya ayah, dan setiap orang di rumah atau setiap pribadi kita punya tugas masing-masing. Seperti ayah kita tugasnya berkebun, kalau ibu biasanya tugasnya masak, kalau kita biasa bantu ibu masak boleh, kalau adik kita membersihkan atau membereskan tempat mainan gitu. Dan ini pembagian tugas, dan pembagian tugas ini jangan sampai terbalik. Kita yang masih anak-anak membantu bapak membetulkan genting itu boleh, tapi belum saatnya dan berbahaya. Adik misalkan kita suruh, adik coba kakak ditolong bantuin mengangkat meja, adik kita belum siap, belum kuat untuk mengangkat meja. Dan peran dan tugas kita punya posisi masing-masing ya. Nanti teman-teman di halaman 9 ini ada nama anggota keluarga. Ini di halaman 9 di kolom yang atas, membuat daftar anggota keluarga berdasarkan jenis tugas utama di rumah ya. Tuliskan anggota keluargamu dan tugas utamamu di rumah, tuliskan dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Contoh nama anggota keluarga, misalkan Budi, namanya Budi, tugas utama di rumah adalah misalkan Budi itu sebagai ayah, misalkan ayahnya namanya Budi, tugas utamanya adalah mencari nafkah. Nah, ayah mencari nafkah, boleh ibu memasak, misalkan seperti itu. Dan adik dan kakak atau mbak dan sebagainya, ini nanti kalian bisa menulis di tabel yang ada di halaman 9 ini. Oke, sangat mudah sekali. Nanti kalau tidak bisa, teman-teman bisa minta didampingi sama ayah bunda ya. Tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh kita, oleh kakak kita, oleh ayah atau ibu di rumah ya. Teman-teman bisa dipahami ya, karena setiap pribadi, setiap diri kita itu punya peran di rumah masing-masing. Jangan sampai kita di rumah tugasnya hanya belajar saja, tidak pernah bantu pekerjaan orang tua. Kita mainan tidak diberesin, kita lihat di tempat tidur kita berserakan, kita tidak membereskan tempat tidur. Ini kurang baik. Maka dari itu kita belajar untuk memposisikan kita sebagai anggota keluarga, yaitu mempunyai tugas masing-masing. Nah, teman-teman, nanti kalian berlatih untuk mengisi di halaman 9 itu. Tidak usah difoto ya, cukup ditulis untuk belajar. Dan selanjutnya Ustadz mau beralih kepada mopel matematika. Kalau ini Ustadz mau mengingatkan kembali, kalau kemarin kita sudah belajar jenis-jenis uang yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama uang logam sama uang kertas. Kemarin kita sudah mengenal uang logam, ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Dan hari ini Ustadz mau memperkenalkan mata uang yang berbentuk kertas ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 11 ya, halaman 11 mengenal nilai uang. Nah, sudah ketemu belum? Nih kembalinya ada halaman 12. Ini nanti kita
kita akan belajar bersama tentang mengenal uang kertas. Siap teman-teman? Nanti kalian boleh pinjam uang kertas pada orang tua. Ini Ustadz mau memperkenalkan uang dulu. Yang pertama ini uang berapa? 1.000 nih. Angkanya 1.000. Nilainya 1.000 rupiah. Nih 1.000 rupiah. Kalau minggu kemarin logam, tapi berbentuknya adalah logam, tapi ini kertas. Terus yang kedua, ini uang ditulis 2.000. Nilai rupiahnya adalah 2.000 rupiah ya. Saya ini 2.000 ya. Terus selanjutnya ini 5.000. 5.000 rupiah. Ada tulisannya angka 5.000 ya, nilainya 5.000 rupiah ya. Terus selanjutnya ada uang kertas 10.000 rupiah. Ini tertera angka 10.000, maka uang ini nilainya 10.000 rupiah ya. Bisa dipahami ya Ustadz, lebarnya hampir sama nih antara 1.000 sama 10.000 ya, hampir sama tapi angkanya berbeda, nilai rupiahnya berbeda. Nah teman-teman, Ustadz coba membandingkan. Ini uang 1.000 sama 2.000, banyak mana nilai rupiahnya? Betul, banyak 2.000. Kalau 2.000 sama 5.000, banyak 5.000 ya. Kalau 10.000 sama 5.000, nilai rupiahnya adalah yang banyak adalah 10.000. Bisa dipahami ya, kita hanya menegaskan karena kita sebagian sudah paham tentang mata uang yang biasa kita gunakan untuk transaksi membeli sesuatu di rumah. Nah teman-teman, coba kita lihat di dinding. Ustadz mau tanya dan coba kalian kita mengingat-ingat kembali. Kalau uang 1.000 pergi ke warung, ke toko, kira-kira dapat apa nih? Apakah dapat jam tangan? Apakah dapat pensil? Apakah dapat tas? Apa dapat es krim? Nah, coba. Nah, kira-kira dengan uang 1.000 ini kalau kita ke warung, kita akan mendapatkan apa? Pensil, betul, pensil. Pensil boleh. Penghapus boleh enggak? Boleh, 1.000. Kalau 1.000 ini kita tukar dengan permen, boleh enggak? Boleh, ya. Ada yang harganya 1.000. Kalau kita uang 1.000 ini kita tukar dengan buku, boleh enggak? Tidak boleh, karena nilai barang atau harga barangnya lebih mahal daripada nilai uang 1.000 ini. Nah kira-kira kalau kita mau beli buku, berapa yang harus kita sediakan uangnya? Nih 10.000. Nah 10.000 ini bisa untuk membeli satu buah buku ya. Terus kalau es krim kira-kira berapa satu porsinya? Ya 5.000, betul 5.000. Nih 5.000 bisa kita membeli atau mendapatkan es krim ya, yang kira-kira sesuai nilai harga es krim sama nilai rupiahnya. Nah kalau jam tangan berapa? Kalau jam tangan mungkin harganya sampai 50.000 ya, dan kita belum sampai belajar sampai ratusan ribu ya. Nah teman-teman, ini sehingga pada saat kita membawa uang ke warung itu bisa memprediksikan atau memperkirakan kira-kira uang yang diberikan Bapak Ibu harga nominalnya berapa, terus dapatnya apa ya. Jangan sampai kita dikasih uang 1.000 sama orang tua, kita mintanya es krim atau kita buku atau alat tulis yang lain ya, nanti penjualnya nggak boleh karena uangnya kurang. Itu teman-teman ya.
untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah di masa-masa pandemi ini. Dari Ustadz Skopsian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.